Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu memimpin dan memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan. Biar semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari surga, dan juga buat anak Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat online, biar semuanya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Seberapa kita sudah hadir, kita mau beribadah pada Tuhan. Kita mau angkat pujian agung dan mulia Tuhan. Bapa
semuanya dengan hati yang bersyukur. Ini kita terima, tapi untuk selama-lamanya ya Tuhan akan tetap baik dalam hidup saudara dan saya ya, karena dia adalah kota benteng kita, karena dia adalah menara ya keselamatan kita. Kita akan pujian ini, katakan kau benar dan kau benar.
Semesta alam kita memuja nama Tuhan, kita adalah Tuhan yang benar ya, karena Dia yang menciptakan semesta alam ini ya. Kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sudah bangkit dari segala kematian ya. Allah kita sudah bangkit dan ada di surga. Kita katakan Allah bangkit. semuanya sudah dikalahkan. Amin. Kita sekarang siap
hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau pujian kasihnya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita karena kuasanya terlebih besar.
Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar ya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat ya Tuhan dalam menolong setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mujizat pasti terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Segala pujian dan hormat kami ya Tuhan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, kami sudah datang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami ya Tuhan. Engkau pakai hamba ya Tuhan sebagai messenger-Mu ya Tuhan. Biar setiap kata yang keluar 100% berasal daripada Engkau ya Tuhan. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba, biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, lagunya keren. Kuasa-Mu terlebih besar, Allahku terlebih besar. Siapa yang percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar? Amin. Saudara mau mengalami mujizat hari ini? Siapa yang mau mengalami mujizat hari ini? Ya pastilah semua orang mau mengalami mujizat. Kita percaya ya, ada satu kuasa yang di luar batas kemanusiaan setiap orang, yang di luar batas kekuatan siapapun juga, yaitu kuasa Allah. Saya percaya pandemi ini pasti akan berlalu. Ya. Tuhan pasti punya rencana, entah apa kita nggak tahu, siapapun juga nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, segala sesuatu sudah Tuhan rancangkan dengan baik dan sempurna. Amin. Nah saudara, kalau dulu setiap pergi ke gereja, di dalam setiap perjalanan, mungkin saudara juga, kita akan melihat gitu ya, di perjalanan-perjalanan banyak anak-anak Tuhan datang siap ke gereja gitu ya. Kadang-kadang waktu isi bensin, saya lihat yang keluar dari mobil orang pakai jas atau pakai dasi, pakai batik. Pokoknya konotasi saya kalau udah kayak gitu, padahal bisa juga kan ya orang mau kondangan. Tapi saya percaya, saya bilang itu hamba Tuhan tuh. Saya bilang dia mau buat hari ini atau dia mau ke gereja. Nah tapi kalau sekarang itu sedikit sekali ya. Kita bisa ketemu anak-anak Tuhan bawa Alkitab atau pergi ke gereja. Kalau dulu dari gereja-gereja bisa berkumandang suara puji-pujian, tapi sekarang semuanya bahkan tutup. Tapi saya percaya segala sesuatu baik, indah adanya. Kita percaya mujizat hari ini terjadi. Semangat saudara ya, mujizat pasti terjadi. Tuhan aja semangat kok. Yuk kita lihat deh di Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18-nya. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah saudara, keren ya. Ketika Elia berdoa minta sama Tuhan supaya jangan hujan 3,5 tahun, ya, nggak tanggung-tanggung 3,5 tahun, dan efeknya apa? Kalau saya seringkali kalau hujan saya berdoa biar nggak hujan, paling daerah sekitar saya, ya, karena saya juga minta paling Tuhan tolong berkati perjalanan saya biar saya nggak kehujanan, yang minimal perjalanan saya. Tapi ketika Elia berdoa, apa yang terjadi? Di bumi 3,5 tahun. Jadi di bumi loh, kuasanya itu satu bumi, ya. Bukan hanya di Israel, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di daerah Asia, Timur Tengah atau apa, satu bumi efeknya. Ketika satu orang benar berdoa, satu bumi efeknya saudara. Dan ketika dia berdoa lagi, apa yang terjadi? Maka hujan turun. Nah, lalu pesan hari ini apa? Kenapa? Enggak, ya. Ya, kita message-nya kita lihat di ini aja nih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayatnya termasuk ayat yang paling simpel, gitu ya. Tetaplah apa? Berdoa.
Saya ngitung tadi ya, cuma 14 huruf. Ya, 14 huruf. Dia kalahnya cuma apa? Sama siapa? Jangan mencuri. Di kitab bilangan ya, di kitab Keluaran mengenai hukum Taurat, di kitab Taurat, tapi saya nggak tahu Keluaran berapa, saya juga lupa. Di Keluaran dan Ulangan biasanya kalau nggak salah. Dan di Keluaran dan Ulangan itu ada jangan mencuri. Itu cuma 13 kata, 13 huruf. Ini 14 huruf, salah satu huruf. Nah saudara, lalu saudara mungkin bilang gitu ya, berdoa harus diajarin. Kalau saya dulu ngajar sekolah minggu, itu setiap saat saya selalu nanya, udah berdoa belum? Saudara nggak perlu lagi saya tanya, udah berdoa atau belum? Saudara lebih senior dari saya, ya kan? Saudara lebih senior dari saya. Semuanya saya percaya orang Bugis berkat Roh Kudus Pendengar Selatan rajin berdoanya. Waduh, yang bikin sambil mikir terakhir kapan ya doanya, ya. Nah, tapi saya percaya semua pasti berdoa, apalagi di masa-masa pandemi ya. Masa pandemi, saya percaya loh, COVID-19 ini Tuhan izinkan supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan lebih rajin berdoa, supaya lebih rajin menyembah Tuhan. Ya, setiap kali kalau kita bangun di sini bangun ada yang jam 4 kurang, udah bangun. Oh, masih nyenyak, kalah sama yang berkokok ya. Nah, saudara, kalau orang naik sepeda, ternyata bangunnya harus pagi-pagi. Ya. Lagi beberapa waktu lalu, saya pesan sama teman saya yang dari gang rumah saya tinggal lurus terus belok kiri, belok kanan, nyampe rumah dia. Nah, dia itu sering main sepeda. Saya bilang, bro, ajak dong. Saya bilang, lu mau tidurnya, dia tahu saya tidurnya malam-malam terus kan di grup, kadang-kadang suka ngobrol, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 4 saya masih online gitu ya. Katanya nggak bisa, lu mesti kalau mau ini lu bener-bener ini, lu tidur ya, katanya, lu mesti tidur. Katanya iya, nanti ajak ya, saya bilang iya. Terus akhirnya begitu ini ternyata harus berangkat dari Kelapa Gading jam 4 ya. Karena dia mau ke, biasanya jauh-jauh ke daerah Cibubur, ke Rancamaya gitu ya. Nah itu begitu ini dia bilang soalnya treknya itu berat, nanjak katanya. Nanti habis itu kita ke Kopi Daeng katanya. Nah udah, ternyata saya paksain tidur, jadi mau tidur gitu, ternyata nggak bisa loh. Sampai jam 4 saya masih semangat. Akhirnya saya WA-in dia. Sorry gue nggak jadi ikut, ini aja belum tidur. Saya bilang, betul katanya gila, dia udah bangun. Saya udah lihat di WA-nya, dia udah baca WA. Nah ternyata orang naik sepeda rajin bangun pagi-pagi, ya. Tapi kita kalau berdoa kalah pagi sama orang yang naik sepeda, ya. Kalau jam 4, jam 5 tetangga saya yang seberang, dia pagi-pagi udah berdoa, udah sembahyang ke tempat ibadahnya. Nah saya bilang itu orang rajin, ya. Terus kalau orang nonton drakor, saya lihat istri saya rajin banget gitu ya. Dia bisa tahan berjam-jam nontonnya. Tapi bagaimana dengan doa kita? Berapa lama kita berdoa? 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15, 30 tidur kayaknya. Ya, nah berapa lama? Ini refleksi buat kita. Saudara, mungkin saudara berpikir, Tuhan kan tahu, Tuhan Maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang diisi hati kita. Nggak usah kita minta, Tuhan juga tahu. Emang benar. Ya. Tuhan tahu kalau saudara butuh uang buat anak sekolah. Tuhan tahu kalau saudara butuh jodoh. Kalau Tuhan tahu kalau saudara itu butuh rumah. Tuhan tuh tahu saudara itu butuh kendaraan. Tuhan juga tahu butuh pekerjaan. Segalanya Tuhan tahu. Tapi Alkitab katakan, tetaplah berdoa. Amin. Aminnya kalau tetaplah berdoa kecil. Kalau mujizat tadi, amin. Ya. Nah, itu cuma Tuhan loh, jangan marah sama saya. Kok matanya melotot? Nah, firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Ingat doa Bapa kami? Ya. Tuhan aja ngajarin kita supaya berdoa, doa Bapa kami. Dan Tuhan Yesus berdoa nggak? Berdoa juga. Di Taman Getsemani dia berdoa, berlutut dan berdoa. Saya nggak bayangin itu lama loh dia berdoa. Karena apa?
murid-muridnya ini tidur, ya kan? Murid-muridnya aja tidur. Waktu dibangunin, disuruh berjaga-jaga, Tuhan Yesus doa lagi. Apa yang didapatinya waktu dia balik? Tidur lagi. Yesus itu berdoa. Jadi siapa bilang orang tak perlu berdoa? Kita harus berdoa. Karena firman katakan, tetaplah berdoa. Begitu juga dengan Nabi Elia, ya kan? Seorang nabi aja butuh berdoa. Ketika dia berdoa sama Allah, apa yang terjadi? 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Dan ketika dia berdoa lagi, hujan turun dengan lebatnya. Itu dahsyat luar biasa. Nah saudara, nah ini sebetulnya ayat ini mengacu kepada kitab Raja-Raja. Saya akan cerita di masa itu, di masa Nabi Elia, ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Ya, dia raja yang memimpin bangsa Israel. Tetapi apa? Tetapi dia menikah dengan seorang gadis yang bernama Isabel. Luar biasa. Ya, orang kalau baca firman pasti tahu. Nah, dia menikah dengan seorang gadis yang bernama Isabel. Isabel adalah penyembah berhala, penyembah Baal. Bahkan dia punya nabi-nabi yang sangat banyak. Karena mencintai istrinya ini, akhirnya dia juga ikut menyembah Baal. Nah, seorang raja yang menyembah Baal, maka penduduknya, rakyatnya juga menyembah Baal. Ketika semua menyembah Baal, Allah itu terus. Allah itu Allah yang pencemburu. Akhirnya dia mengirim Nabi Elia untuk apa? Untuk atasin semuanya ini. Nah, ketika Raja Ahab berkuasa, itu nabi-nabi Tuhan semuanya dibunuh. Sisa 100 nabi Tuhan. Sisa 100 nabi Tuhan akhirnya diselamatkan oleh Obadja. Ya. Obadja adalah pemimpin istana. Ya, dia yang memimpin istana, tapi dia balik. Dia takut sama Tuhan, dia sangat takut. Alkitab katakan Obadja itu orang yang sangat takut dengan Allah. Nah, akhirnya dia dia selamatin. Yang 100 orang nabi Tuhan ini dibikin kelompok 50 disembunyikan. Setiap harinya dikasih makan, dikasih minum, dikirimin. Ya. Nah, lalu terjadi apa? Akhirnya Nabi Elia menemui Raja Ahab. Dia nemuin Raja Ahab beserta seluruh rakyat Israel ditantang akhirnya. Kita lihat Allah siapa yang paling hebat. Saya percaya saudara sudah tahu ceritanya. Akhirnya singkat cerita, yang paling hebat nanti dia bilang, kita lawan Allahmu dengan Allahku. Kita buat mesbah, ya, kita buat dari kayu, ditumpuk kayu. Akhirnya kalian ambil 2 ekor lembu, 1 untuk kalian potong dan persembahkan untuk Allah kalian, dan yang 1 lagi untuk aku nanti mempersembahkan untuk Allahku. Akhirnya untuk Allahnya untuk Allahnya nabi-nabi Baal itu yang 450 orang akhirnya disusun. Ya. Disusun, akhirnya apa yang mereka lakukan? Wah, mereka menari-nari, mereka menyanyi, mereka berdoa, ya Allah, segala macam supaya apa? Menurunkan api. Ya kan? Karena walaupun udah ada kayunya, udah ada sesajinya, tapi nggak boleh ada api. Akhirnya dipanggil Allahnya, Allah Baal, nggak turun-turun, api nggak nyala-nyala. Ya, saya mau bayangin saat itu ya, Elia sambil duduk, sambil nyantai, angkat kaki makan kacang gitu ya. Mana nih nggak turun-turun? Ya, akhirnya Alkitab bilang, dia sampai berkata kepada orang Israel, ayolah, katanya, coba panggil lagi, yang lebih keras, katanya. Mungkin nggak kedengeran, katanya. Mungkin Allah pun lagi sibuk, mungkin dia lagi bepergian, mungkin lagi piknik, gitu ya. Atau jangan-jangan lagi ketiduran belum bangun. Ya, itu bukan kata saya, kata Alkitab, gitu. Alkitab berkata gitu, mungkin lagi ketiduran, mungkin lagi bepergian, atau dia mungkin lagi sibuk. Coba panggil lagi, akhirnya saya panggil lagi sampai ditorek-torek badannya gitu ya. Akhirnya enggak muncul juga, apinya enggak keluar. Akhirnya dia bilang Elia. Saya mau bayangin saat itu saudara, kalau saya jadi Elia, dari lagi duduk, gagak bener ya, dengan 100% yakin bahwa api itu akan turun.
Nah, gitu ya. Itu kalau saya, kalau dia yang enggak. Akhirnya disusunlah daging-dagingnya, apinya. Apa yang Nabi Elia bikin? Itu yang unik. Saya bilang, disuruh ambil tempayan, suruh isiin apa? Disuruh tuangin air. Sedangkan kita tahu ya, semua orang juga tahu ya, bahwa kayu disiram air, dikasih bensin aja, dikasih api, nyala gak? Enggak nyala. Ini dikasih air, lagi-lagi, airnya lagi. Kurang keren, kalau cuma dikit gitu ya. Mungkin pertama dicerakin doang, kurang keren, banyakan. Sekali lagi, airnya, kurang ini lagi yang banyak, lagi tambah ember. Akhirnya sampai, kita bilang, sampai kelihatan airnya sampai hampir terbenam. Nah ini udah keren katanya. Ini udah keren. Cuman bedanya kalau Nabi Elia yakin, kalau saya langsung tertekan. Itu airnya banyak banget ya. Aku bisa nyala apinya. Nah, tapi Nabi Elia akhirnya berdoa sama Tuhan. Dia mohon Tuhan menunjukkan kuasanya, kekuatannya. Saat itu juga loh saudara, api dari langit cecer aja, dibakar semua, airnya kering, daging lembutnya hangus terbakar. Orang punya iman seperti ini aja, nabi keren begini aja, dikatakan apa? Dia berdoa sama Tuhan. Ya, saya perhatiin doa-doanya itu luar biasa. Doa-doanya itu ajaib. Keren nggak Nabi Elia? Kalau kita keren nggak? Keren, ya. Bedanya apa? Nih, baca lagi Alkitab kalau kurang. Yakobus, balik lagi Yakobus 5 ayat 17. Di situ dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama nggak sama saudara dan saya? Sama loh. Alkitab bilang Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Berarti kita bisa nggak melakukan hal itu? Bisa. Ya, dengan kuasa Tuhan bisa. Elia juga bukan dengan kuasa dia. Dengan kuasa Tuhan bisa. Kembali lagi Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Jadi kalau yang selama ini sudah bosan, saya udah berdoa, nggak usah diajarin deh katanya. Saya udah berdoa lebih lama lagi daripada kamu. Saya kenal Tuhan lebih lama. Bukan urusan berapa lamanya. Ya. Kedekatan kita dengan Tuhan itu yang jadi patokan. Ketika orang benar berdoa, ya, ketika kata-kata kita keluar, kata orang benar, itu besar kuasanya. Saya pernah bilang sama istri saya begini, soal pandemi corona, akhirnya suatu hari saya katakan dengan iman, besok ya, orang yang terjangkit corona turun dalam nama Yesus. Apa yang terjadi besokannya? Turun. Dari 4.000 lebih, saya bilang 3.000 lebih. Benar, 3.000 lebih. Kalau nggak salah dari 4.000 berapa jadi 3.000 lebih. Itu saya perkatakan. Terus saya bilang ke saya, seandainya semua anak-anak Tuhan, seandainya semua orang-orang percaya memperkatakan, ya, bahwa besok turun, saya percaya, saya bilang turun luar biasa. Nah akhirnya saya nggak coba-coba lagi tuh, ya. Nah itu kan saya istilahnya saya ngetes gitu ya, saya ngetes. Nah itu kuasanya luar biasa. Apalagi kalau banyak orang yang berkata. Nah makanya apa? Pesan kali ini kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita. Ya. Nah apa yang harus kita doakan? Pertama adalah kita harus berdoa mengenai pertama untuk bangsa dan negara Indonesia. Waktu kemarin PPW terakhir, itu saya udah praktekkan, ya. Waktu saya dapat giliran berdoa, saya berdoa untuk pertama bangsa dan negara, untuk pertobatan, dan untuk penuaian jiwa-jiwa. 3 itu aja, ya. Karena apa? Karena saya dapat email. Gitu ya, dapat email waktu saya dapat tugas sharing firman Tuhan, dikasih email, dikasih tema itu. Nah saya baca sekilas, itu ternyata
menurut riset dari organisasi dari PGI gitu, udah 83,8% semua gereja-gereja bersatu sepakat untuk berdoa buat bangsa dan negara. Diadakan menara doa ganti-gantian, walaupun nggak ketemu, tapi ada yang namanya Zoom. Bisa dipakai Zoom meeting, Google Meet, apa semua kita bisa. Saya bilang sekarang ini keren. Kalau dulu orang-orang kalah, tuh gereja tuh hamba-hamba suka kesel. Karena apa? Semuanya kalah sama internet, media internet. Orang ke gereja juga malas-malasan, orang baca firman jadi malas-malasan, menggunakan internet lebih banyak. Tapi sekarang diputar balikan, ya kan? Internet untuk memuliakan nama Tuhan. Orang bisa ibadah, ya. Kalau dulu kita ibadah sekali, kalau sekarang saudara mau berkali-kali bisa. Habis pulang dari sini saudara bisa streaming, bisa sampai malam. Ada satu gereja di Kelapa Gading, walaupun streamingnya 5 kali, itu lain-lain semua. Ya bilang padahal menilai diri juga, saya bilang itu udah kayak biasa ya. Walaupun gerejanya nggak buka, pendetanya streamingnya 5 kali dan korbannya lain-lain. Udah kayak banyak jemaatnya. Waktu di IG-nya di foto jemaatnya nggak ada. Itu muatnya 2.000, mungkin 10.000. Saya bilang itu rajin pendetanya ya. Biasanya kalau yang lain-lain udah direkam, udah cukup satu aja, semuanya boleh nonton di situ, boleh buka. Nah sekarang malah internet dipakai buat gereja-gereja. IG Live dipakai untuk praise and worship. Kalau saudara ngikutin 1 minggu dari Senin sampai Jumat, itu bisa full saudara praise worship dari hamba Tuhan ini, dari gereja ini itu banyak. Kita banyak kesempatan untuk dekat kepada Tuhan. Kita banyak lagi kesempatan kalau kita mau pakai internet ini dengan baik. Nah, saudara, di situ 83,8% semuanya udah ambil bagian. Kita juga semua ambil bagian. Apa yang harus dilakukan? Pertama untuk bangsa dan negara. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Nah, Yeremia 29 ayat 7 demikian firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Jadi bangsa Indonesia ini, negara Indonesia, siapa yang harus berdoa? Saudara dan saya, ya kan? Percayalah, kita berdoa nggak lama kok, nggak mengurangi tidur kenyang saudara, nggak mengurangi jatah hobi saudara, nggak mengurangi jatah nonton saudara. Percayalah, kita ambil waktu. Ya, saya sejak dikasih email itu, sejak saya baca, ini bagus banget. Ya, saya dalami, setelah saya bagikan, saya juga lakukan. Kalau bukan kita yang berdoa buat bangsa dan negara, siapa? Ya kan? Apalagi firman Tuhan berjanji. Semuanya itu harus kita lakukan. Supaya apa? Kita lihat di Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Ketika kita berdoa buat bangsa ini yang akan terjadi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin tuh saudara. Saudara semangat loh ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Mungkin saya mesti tambahin kali ya. Maka damai sejahtera gebis berkat Roh Kudus bagian selatan akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan gebis berkat Roh Kudus bagian selatan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, gitu ya. Ya. Terkadang saya kalau dapat apa ya, kalau saya ada di sini, kalau saya kata apa? Karena udah janji-janji Tuhan itu loh. Itu yang gitu ya. Kalau kita ngerti benar ini kalau terjadi, masa iya sih harus dikasih dulu di depan mata 100 juta, 1 miliar gitu ya. Tuhan itu janji gak pernah bohong.
ketika kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Ya, Tuhan gak cuma tolong Indonesia. Indonesia ditolong, toh kita juga semua akan kena imbasnya. Ketika Indonesia dipulihkan, apa yang terjadi? Keamanannya aman, kesehatannya baik, pemerintahannya baik, ekonominya baik. Kurang apa? Ya kan? Semua dijamin sama Tuhan. Tuhan gak pernah berjanji bahwa gak akan ada kerikil di depan hidup kita, di jalan hidup kita. Tapi Tuhan berjanji Dia akan menolong. Dia akan tidak pernah akan meninggalkan. Amin. Nah, itu yang Tuhan janji. Nah, kita harus lakukan apa? Kita harus doakan. Pertama itu di antara bangsa dan negara, kita doakan pemerintah. Ya. Pemerintah itu raja-raja ada di tangan Tuhan. Amsal 21 ayat 1. Nah, firman Tuhan katakan 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Dia ingin. Ya, ketika kita doa buat pemerintah kita, ya, pemerintah kita kan ada yang sesuai, sepaham, mungkin dengan hati kita. Tapi kan ada yang nggak sepaham, kita ngeliat, kayaknya kurang baik. Jangan ikuti dulu, jangan cari. Udah nggak saatnya kita cari-cari kesalahan. Tapi kita berdoa, firman Tuhan katakan, hati raja aja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dia bisa dialirkan kemana aja yang Tuhan ingin. Jadi ketika kita mohon sama Tuhan, Tuhan berkati pemerintahan ini ya Tuhan. Berkati seluruhnya, menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, biar dia takut akan Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, Tuhan bisa mengalirkan arahnya kemana yang dia ingin. Tuhan akan mengalirkan arah hatinya ke arah yang lebih baik. Nah, itu pasti terjadi ketika kita berdoa. Jadi tetap kita doakan terus. Aku bosan udah bertahun-tahun gak ada perubahan. Pasti ada perubahan. Ketika terus berdoa. Baru berapa lama kita berdoa? Jangan putus asa. Berdoa terus. Ya, kita juga berdoa untuk apa? Untuk kesehatan. Kita berdoa buat para medis yang sedang berjuang. Saya ngeliatin, kesian banget tuh dokter-dokter yang kerjanya itu yang di bagian-bagian zona-zona berbahaya. Bahkan mereka ketemu ini aja anak sama keluarganya jarang. Terkadang cuma bisa say hello lewat kaca. Itu sedih banget loh ngalaminnya, ya. Itu luar biasa. Mereka berjuang sementara kita di sini enak-enakan melanggar peraturan pemerintah. Semau-maunya aja orang. Ikutilah aturan semua. Pakai masker kemanapun kita berada. Pakai, kalau butuh face shield. Ya, saya suka sekali kalau gereja bisa melayani semuanya bisa pakai face shield, kayak Jana minimal pakai face shield. Ya memang karena kalau pakai masker itu agak sulit. Ya saya udah coba beberapa kali di rumah duka. Waktu itu saya pakai waktu pelayanan di rumah duka. Kok sebentar aja udah ngap, gitu ya. Jadi pakai face shield minimal. Dan jangan pakai apa-apa. Kita usahakan. Ya mungkin nggak usah apa-apa, ya kita bisa lap meja setelah ini kita semprot atau segala macam. Ya kita lakukan segala sesuatunya sesuai dengan prosedur. Nah setelah itu, kita juga berdoa untuk perekonomian. Ya kan? Ketika ekonomi Indonesia dipulihkan, yang enak siapa? Orang Amerika? Bangsa dan negara kita, saudara dan saya yang enak. Ya kan? Ketika ada pemulihan, semuanya akan membaik. Ekonomi juga mulai terangkat lagi. Udah banyak loh saudara yang mengalami resesi perusahaannya, udah nggak usah saya ceritain, saudara juga tahu. Ya, mungkin saudara yang kerja di kantor juga mungkin saat ini sedang deg-degan. Ya, deg-degan akan ada pemangkasan gaji, akan ada pengurangan karyawan. Ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Amin. Alkitab ngajarin kita berdoa. Berdoa terus. Saya percaya jemaat-jemaat di sini rajin semua berdoa. Amin. Nah, kedua, kita berdoa untuk apa lagi? Untuk pertobatan. 2 Tawarikh 7 ayat 13-14.
2 Tawarikh 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah saudara, ayat 13 itu bicara apa? Bicara kondisi saat ini saudara. Ini bicara soal resesi dan COVID-19. Ketika Allah menutup langit, gelap semuanya. Ketika tidak ada hujan, hujan bicara apa? Bicara pencurahan, bicara berkat dan segala sesuatunya. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Yang dilepasin itu bukan orang lain, ya. Di antara umat Tuhan. Apa artinya? Umat Tuhan juga bisa kena. Bisa kena yang namanya resesi, bisa kena juga yang namanya penyakit. Apa Tuhan itu jahat? Enggak. Semua ada rencana Tuhan. Supaya kita lebih dekat. Kembali lagi, tetaplah berdoa. Mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Amin. Nah itu yang selalu saya ingatkan. Ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Nah ayat ke-14, ayat ke-13, dan umatku. Nah kan ayat 13 tadi bilang semuanya itu bisa terjadi sama umatnya Tuhan. Ayat 14 tapi berkata sesuatu, habis gelap terbitlah terang. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan aku akan mendengar dari surga dengan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mungkin saudara nggak berasa, saya itu berbuat jahat, iya. Saya juga nggak pernah berbuat jahat, tapi Alkitab mengajarinnya demikian. Kita berdoa, kita ngaku dosa-dosa kita. Biasanya orang susah ya. Ngaku buat dosa kita di mana ya? Sampai kan itu dosa kita apa ya? Kalau dosa dia, gue tahu. Dosa dia, gue tahu. Dosa dia, gue tahu. Dosa gue apa ya kira-kira? Itu orang. Firman Tuhan katakan, yang atas nama Tuhan kita merendahkan diri, kita berdoa mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa kita semua dan memulihkan negeri ini. Saya percaya akan terjadi pemulihan ketika semua orang berdoa untuk buat bangsa dan negara, ya kan? Terus kita berdoa lagi apa? Untuk pertobatan. Ketika semua bangsa dan negara kita bertobat, pemulihan pasti terjadi. Kita berdoa itu harus pakai cinta, ya. Kita harus pakai kasih. Kita mengasihi, kita mencintai bangsa dan negara ini. Contoh dari cinta apa? Bersungguh-sungguh. Kalau minggu lalu kita lihat demo itu yang merusak, saya bilang ini kayak bangsa Indonesia loh. Kalau dia ngaku, dia peduli, kan demo itu peduli buat buruh, buat rakyat, untuk kebaikan ekonomi. Kok begitu ya? Kalau dia cinta, ada cinta buat bangsa dan negara ini, kita nggak akan merusak. Kalau saudara cinta sama gereja ini, saudara nggak akan buang sampah. Sampah aja nggak akan dibuang, apalagi rusak. Ya, apalagi saudara ngorek-ngorek, coret-coret, nggak akan. Karena kita punya cinta, kita mengasihi Yesus. Ini rumah Tuhan, kalau perlu kita bersihin. Itu wujud, ya kan? Nggak bisa bohong. Kita tuh nggak bisa bohong. Kalau kita benar-benar mengasihi orang, pasti ada ekspresinya, pasti ada tindakannya. Nggak mungkin kita melakukan apa yang sebaliknya. Di sini kalau yang masih punya pacar, gitu ya, yang lagi masih enak-enaknya pacaran, kalian mengasihi pasangan kalian, gitu ya, yang cowok misalkan, kalian mengasihi, menyayangi pacar kalian, wanita kalian. Ketika janjian mau pulang kerja, katanya, yang ntar aku jemput ya. Kamu kerja bulan jam berapa? Jam 4. Ya. Udah daerahnya agak rawan, kalau Yuni daerahnya agak banjir. Udah tahu lagi banjir-banjirnya, dijemputnya jam 9 malam. Sayang kayak itu namanya.
Saya Ayun. Pulang jam 4. Ya, udah janji. Ntar pakai janji lagi. Ayun, ntar kamu aku jemput ya jam 4. Habis itu kita pergi makan. Kita makan seafood katanya. Dijemputnya jam 9, udah hujan, banjir. Itu sayang nggak? Padahal di rumah dia lagi ngapain? Lagi main game. Atau lagi ngobrol sama temennya, ngopi-ngopi. Coba kita mati lu, si Yuni jam 9 udah kehatan kayaknya tuh dia katanya kena banjir. Atau jangan-jangan dibawa ikan hiu. Kalau dia punya rasa sayang, kalau dia punya rasa cinta, jam 4 mau jemput, kalau dia nggak ngapa-ngapain, setengah 4 udah jalan. Betul nggak? Betul ya. Nah, saya berapa lama tuh jemputin istri saya dulu waktu masih pacaran gitu ya. Dari Cempaka Putih ke Gunung Sari, nganterin ke Sunter, terus pulang lagi. Terus aja begitu. Setahun ada? Nggak setahun. Oh nggak sampai ya? Biasa, kalau yang melakukan kayaknya lama banget gitu. Tapi kalau yang di servis, dia kayaknya baru kemarin gitu ya. Semuanya begitu. Tapi kalau yang melakukannya, kayaknya udah berapa tahun ya gitu. Tapi kalau ada rasa cinta, nggak telat. Pernah nggak saya telat? Jarang. Oh, tanya istri saya, pernah nggak kalau sebelum jam 5 saya udah standby di situ di pos nungguin, gitu ya. Habis dari situ, kalau setiap hari Rabu dulu ke gereja, wah dari sana ke gereja, dari rumah istri saya, pacar saya belum makan, saya beli makanan, gitu ya. Dia makan dulu, baru ke gereja. Itu namanya sayang. Nah, ya, yang cowok-cowok yang masih pacaran, ingat jangan terlambat. Karena apa? Waktu itu berharga sekali. Ya, bete banget. Apalagi kalau air sudah mulai naik ya, naik. Itu air saya lihat di muara baru, warnanya, bening banget, harum banget lah. Jadi nggak bisa diceritain. Cuma ini yang tahu, gitu ya. Nah, yang ketiga kita berdoa untuk apa? Kita berdoa untuk penuaian jiwa secara besar-besaran. Penuaian jiwa-jiwa atau pertobatan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada doa. Kita flashback, kita balik ke Alkitab 2000 tahun yang lalu. Ketika murid-murid Yesus, ketika Yesus sudah terangkat di surga, di loteng Yerusalem, mereka berdoa bersatu, bersehati memohon pencurahan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan, penuaian jiwa besar-besaran saat itu. Ya. Itu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang akibatnya pertobatan dan penuaian jiwa yang sangat besar, yang kita kenal dengan restorasi monumen. Nah, yang kedua 1906 ya, William Seymour ketika dia dengan para pengerjanya, dia kumpulin, dia bersatu, berdoa di jalan Azusa Street. Apa yang terjadi? Pertobatan besar-besaran, penuaian jiwa-jiwa juga besar-besaran. Itu luar biasa. Dan saya percaya Tuhan mau pakai pandemi ini, COVID-19 ini, buat apa? Seluruh anak-anak Tuhan bersatu hati, berdoa. Nah, ketika semuanya udah berdoa, dulu pasti hari Tuhan. Dia akan curahkan rohnya yang ketiga kali. Maka akan terjadi pertobatan yang besar-besaran, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran. Alkitab katakan apa? Ladang sudah memenuhi, sudah siap untuk dituai. Kita berdoa bersatu bersepakat. Kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Kita berdoa buat pertobatan supaya terjadi, dan juga kita berdoa supaya apa? Penuaian jiwa-jiwa ini terjadi. Ingat, semua itu tidak akan terjadi ketika kita tidak berdoa. Ketika kita santai-santai enak-enak di rumah. Tapi semua bisa terjadi, semua bisa diputarbalikkan ketika kita berdoa, bersatu, bersepakat. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka aku akan hadir. Ya. Kita bisa berkumpul, kita berdoa di rumah, satu keluarga. Atau kalau yang masih single, masih sendiri, ya teman kosnya, yang satu iman, kita bisa berdoa atau ikut PPW hari Selasa jam 7 malam. Linknya setiap minggu dibagikan. Puji Tuhan,
Minggu kemarin udah bertambah, saya berdoa biar makin lama makin bertambah, semuanya bisa ikut, kita bersatu, bersehati, sepakat berdoa untuk bangsa dan negara ini. Pasti akan terjadi mujizat bagi bangsa dan negara kita. Pasti akan terjadi pemulihan buat bangsa dan negara ini. Firman Tuhan katakan Elia dan kita adalah sama, orang-orang biasa. Tapi ketika kita mau berdoa, maka mujizat seperti Elia bisa terjadi. Allah akan tergerak hatinya untuk bangsa dan negara ini. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami berdoa, mujizat pasti terjadi ya Tuhan. Ketika kami berdoa, merendahkan diri ya Tuhan, berbalik dari yang jahat ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, bangsa dan negara kami akan dipulihkan. Bangsa dan negara kami akan terjadi pertobatan yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga Roh-Mu tercurah, Roh Kudus-Mu tercurah, maka akan terjadi penuaian besar-besaran. Bangsa dan negara ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa, karena dengan doa bisa mengubahkan segala sesuatu ya. Kalau kita nggak berdoa, berarti kita seperti orang yang mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kalau nggak butuh Tuhan, tapi kalau kita berasa butuh Tuhan, kita mau ambil sikap setiap hari kita mau berdoa sama Tuhan ya. Bukan aja kalau bisa libatkan seluruh anggota keluarga saudara untuk ikut dalam doa. Bangun mesbah doa di dalam rumah kita masing-masing ya. Ajak kalau ada anak, ajak anaknya juga ikut berdoa sama-sama. Karena kita butuh Tuhan, kita nggak bisa hidup 1 menit pun tanpa Tuhan. Kalau bukti saudara butuh Tuhan ada dalam hidup saudara, bangun mesbah doa di dalam rumah kita masing-masing ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap berdoa di dalam, bukan aja di gereja tapi di rumah kita juga masing-masing. Ya, kita mau persiapkan persembahan, kita akan puji ya. Kita sebelumnya Ibu Deputi kita dalam doa, dan setelah itu kita deklarasikan. Biar kami, ajak kami, biar kami sadar setiap hari, biar kami mau bertumbuh setiap hari, biar kami juga boleh mengadakan suatu keluarga. Terima kasih Tuhan, ajak kami tetap setia menunggu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memenuhi Tuhan, tetapi anak-anak yang menerima pengumuman, berkati anak-anak yang membawa pengumuman. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, haleluya, amin. Kita katakan aku diberkati. Kita deklarasikan dulu. 1, 2, 3. Dan kami bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penilaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin.
depan sudah dikasih tahu dengan Ibu Eva. Dan hari Selasa saya undang semuanya bisa ikut Zoom ya, untuk kita bisa berdoa bersama-sama, bersatu hati, berdoa untuk bangsa negara kita. Tadi firman Tuhan sudah dijelaskan ya. Jadi kita bisa berdoa bersatu hati untuk bangsa negara maupun untuk pertobatan jiwa-jiwa dan bahkan untuk gereja kita. Hari ini ada penambahan lagi. Kita mau akhiri pada saat siang hari ini. Kita katakan lagu doa mengubah segala sesuatu.
pimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami, biar pada hari-hari mendatang kami percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar anak-anak Tuhan di tempat ini mendapatkan pemeliharaan dan pimpinan daripada Tuhan. Biar semuanya Tuhan, dari yang terkecil sampai yang lansia Tuhan, mereka dipelihara sempurna oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohnya Tuhan pelihara, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kekurangan Tuhan. Bahkan berlimpah Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Biar Tuhan pimpin bangsa ini Tuhan. Engkau sertai bangsa ini Tuhan, dekati Tuhan. Biar segalanya Tuhan Engkau curahkan yang terbaik Tuhan berbangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta Bapak pemerintah lainnya Tuhan, juga menghadapi hari-hari di mana banyak demo Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berikan suasana yang damai Tuhan pada bangsa negara kami Tuhan. Lindungi semua anak Tuhan, lindungi kami semua ya Tuhan. Biar Tuhan pelihara bangsa kami ya Tuhan. Dan Tuhan tolong juga bangsa ini Tuhan, biar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan. Biar semua banyak yang disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Kau berkati juga ekonomi bangsa ini Tuhan. Tuhan jauhkan dari resesi Tuhan, biar semuanya bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, kasih Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan.